Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini berjudul Hati-hati dengan Hati Anak Sulung. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ciri selanjutnya dari roh anak sulung adalah sikapnya yang dingin terhadap orang-orang yang seperti anak bungsu. Anak sulung merasa dirinya hanya satu-satunya anak bapaknya. Anak sulung bahkan tidak merasa memiliki atau mengakui saudaranya sebagai anak bapak. Ini menjadi refleksi serius bagi kita. Orang yang hidupnya diubahkan oleh Injil sejati akan selalu merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia saja. Pemahaman ini akan menolong saudara untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak dari kelompok budaya atau ras lain, tidak dari agama lain, bahkan tidak dari orang yang tidak bermoral sekaligus. Saudara akan memperlakukan mereka dengan hormat karena saudara tahu bahwa moralitas saudara telah berdosa dan jauh dari Allah sama seperti mereka. Bukan hanya itu, saudara juga akan memperlakukan orang lain dengan harapan, bukan dengan stigma. Ini orang tidak akan pernah bisa berubah. Karena sekarang saudara tahu bahwa semua jenis orang dapat diubah oleh Allah. Lalu ciri selanjutnya dari roh anak sulung adalah kurangnya keyakinan akan kasih Bapa. Anak sulung berkata, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 29. Tidak ada tarian atau kemeriahan dalam hubungan anak sulung dengan ayahnya. Selama saudara mencoba untuk mendapatkan keselamatan dengan mengendalikan Allah melalui kebaikan saudara, semuanya pasti tidak berhasil. Hidup saudara akan penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan juga ketidakpastian dengan Allah. Tidak heran jika tidak ada keintiman dalam kehidupan doa anak sulung. Tidak ada kegembiraan atau kedekatan, meskipun bisa jadi anak sulung mungkin sangat rajin menaikkan doanya. Terakhir dari ciri roh anak sulung adalah semangatnya menghakimi yang tak kenal ampun. Jika saudara adalah anak sulung, saudara kekurangan dua hal yang perlu dimaafkan. Pertama, saudara tidak memiliki kerendahan hati untuk mengatakan, saya tidak berbeda. Saudara malah melihat orang berdosa dan berkata, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Yang kedua, saudara tidak memiliki kekayaan emosional untuk mengatakan, saya sangat dikasihi dan diampuni oleh Bapaknya. Lalu, apa masalahnya kalau saya salah sangka atau saya salah mengerti olehnya? Kiranya renungan ini menjadi refleksi dan kalibrasi bagi hati kita menjalani hidup rohani. Hati-hati dengan hati anak sulung, sebab dengan mudah menyelinap dalam hati saya, hati kita semuanya. Amin.